Desa Kalirancang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dengan wilayahnya yang memiliki luas 5,33 km persegi, Desa Kalirancang terbagi menjadi 5 dusun dan 6 RW. Desa Kalirancang saat ini memiliki penduduk dengan jumlah hampir 1.500 kakak dan didominasi dengan usia produktif. Desa ini berjarak 12 km dari kampus PSDKU PGSD Kebumen FKIP Universitas 11 Maret. Kalau di bidang pertanian, kita kendalanya soal musim. Di Desa Kalirancang ini sawahnya kan tidak ada hujan semua. Jadi kalau lagi tidak ada hujan, ya tidak bisa panen. Ketika musim kemarau tiba, itu apalagi kalau kemaraunya panjang, produksi pertanian jelas menurun. Desa Kalirancang ini kalau soal ekonomi, sebagian pekerjaan sampingan kita punya kerajinan bambu khas Kalirancang. Tetapi yang jadi permasalahan bagi kami pengrajin bambu itu adalah soal pemasaran dan kurangnya inovasi produk-produk baru yang mengikuti perkembangan zaman. Kalau soal kesehatan, sebenarnya di Desa Kalirancang ini memang sedang kita gencarkan untuk pemenuhan gizi seimbang, baik itu bagi bayi, balita, anak-anak maupun orang dewasa. Nah, mungkin yang jadi kendala di sini adalah masyarakat terkait pentingnya gizi seimbang ini yang masih cukup rendah di kalangan masyarakat. Mungkin seperti itu ya. Mengenai pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sarana branding desa memang sudah pernah kita inisiasi sebelumnya. Tetapi karena kurangnya pemberdayaan dan pendampingan yang lebih lanjut, alhasil program tersebut berhenti di tengah jalan. Mengenai literasi untuk anak-anak, terutama siswa SD, sebenarnya anak-anak di Desa Kalirancang ini antusias untuk literasi baca tulis. Hanya saja kendalanya ketersediaan buku bacaan di perpustakaan, terutama di SD kami, yaitu SDN 1 Kalirancang ini masih kurang mencukupi untuk literasi anak-anak. Dengan adanya permasalahan tersebut dalam perkembangan desa mitra kami, tim PPK beserta warga desa bersama-sama menginisiasi program Desa Kolaborasi sebagai langkah menuju desa cerdas. Desa Kolaborasi adalah sebuah inisiatif yang bertujuan mengolaborasikan dan memberdayakan 5 sektor utama, yaitu pendidikan, pertanian, kesehatan, ekonomi, dan teknologi. Desa kolaborasi ini terbagi menjadi 5 pojok literasi. Yang pertama, EduHub, pojok literasi baca tulis dan budaya. Bersama siswa kelas 4 dari SD 1, 2, dan 3 Kalirancang, EduHub menjadi wahana literasi dan belajar bersama mengenai kearifan budaya lokal Indonesia. EduHub menawarkan 3 program unggulan, yaitu inisiasi program Jendela Pustaka Desa, kegiatan literasi rutin bersama, dan kegiatan latihan budaya. Dalam program Jendela Pustaka Desa, EduHub menjalin kerjasama dengan 3 kepala sekolah untuk mengolaborasikan perpustakaan di masing-masing SD tersebut, sehingga nantinya siswa di tiap SD dapat membaca koleksi buku yang ada di semua perpustakaan. Literasi baca tulis juga rutin dilakukan bersama-sama minimal 1 minggu sekali. Selain itu, siswa kelas 4 dari masing-masing SD diajak untuk berlatih drama, tari, atau puisi sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Pojok literasi selanjutnya yaitu AgriHub, pojok literasi sains dan pertanian yang bersama petani-petani Desa Kalirancang. AgriHub menjadi ajang inovasi pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan dengan 3 program utamanya,
yaitu budidaya tanaman dalam polybag, pembuatan pupuk organik padat dan cair, serta penerapan sistem irigasi tetes sederhana. Pada budidaya tanaman dalam polybag, mitra diberikan ilmu dan praktik langsung di lahan, dari sejak proses pemilihan media tanam yang baik, pembibitan, pemupukan, perawatan lahan, hingga proses panen. Budidaya ini tentunya membutuhkan nutrisi yang bagus agar tanaman tumbuh dengan baik. Untuk itu, mitra juga dibekali ilmu sekaligus belajar langsung membuat pupuk organik padat dan pupuk organik cair dari limbah organik di sekitarnya. Bersama mitra, AgriHub juga menerapkan sistem irigasi tetes sederhana untuk menjamin pasokan air yang cukup pada tiap polybag. Yang ketiga yaitu LifeHub, pojok literasi sosial dan kesehatan yang menjadi pelopor kesehatan masyarakat dan penggunaan produk-produk ramah lingkungan. Bersama PKK Desa, LifeHub menjalankan 5 program utama, yaitu sosialisasi cara pembuatan sekaligus mendistribusikan MPASI, sosialisasi isi piringku, senam bersama, praktik pembuatan sabun alami, dan praktik pembuatan natade aloe vera. Dalam sosialisasi pembuatan MPASI, mitra dibekali ilmu mengenai berbagai macam cara menyiapkan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk buah hatinya. Pada program ini, LifeHub juga mendistribusikan paket-paket MPASI ke salah satu posyandu di Desa Kalirancang. Untuk menjamin pemenuhan gizi seimbang, sosialisasi isi piringku dilaksanakan dengan harapan kader-kader PKK mampu menjadi pelopor pemenuhan gizi seimbang di lingkungannya sendiri. Selain itu, LifeHub juga mengadakan senam bersama untuk menjaga kebugaran warga. Pada segi penggunaan produk-produk ramah lingkungan, LifeHub bersama PKK Desa menginisiasi produk sabun alami dengan aroma daun pandan dan produk minuman rendah kalori natade aloe vera. Pojok literasi berikutnya adalah EconHub, pojok literasi ekonomi dan finansial yang memproduksi kerajinan bambu yang telah menjadi ciri khas Desa Kalirancang sejak dahulu. EconHub mengajak pengrajin bambu untuk mempelajari cara membuat produk kerajinan-kerajinan bambu yang lainnya, terutama produk-produk yang sedang banyak dicari di era saat ini. Kegiatan ini berhasil memberikan inovasi baru pada pengrajin bambu yang tadinya hanya mampu memproduksi kukusan, ceper, dan tolok, kini mampu memproduksi besek dan keranjang tas dengan berbagai ukuran. Di samping itu, EconHub juga membekali pengrajin bambu dengan pengetahuan seputar pemasaran dan digital marketing, sehingga nantinya pengrajin bambu dapat memasarkan produknya bukan hanya secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan marketplace digital. Pojok literasi yang kelima yaitu TeknoHub, pojok literasi teknologi yang bersama rekan-rekan Karang Taruna Desa menjadi kader-kader yang memasifkan penggunaan media sosial dan internet sebagai ajang branding desa. TeknoHub membekali mitra dengan ilmu-ilmu seputar desain grafis, cara pembuatan konten digital baik foto maupun video, serta cara pengelolaan website desa dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten dari kalangan grafik designer, konten kreator, hingga kominfo. TeknoHub tidak hanya membekali mitra dengan ilmu, tetapi mendampingi proses belajar mitra secara rutin sehingga perkembangan mitra terpantau, dan pada saat mitra sudah mulai siap, mitra diarahkan untuk mulai mengelola website desa dan akun Instagram Desa Kolaborasi Kalirancang. Sebagai implementasi dari Desa Kolaborasi, tim BPK Orbawa LSP PGSD Kebumen juga menerapkan kolaborasi secara real antar hub tersebut. Di antaranya, produk-produk yang diproduksi oleh AgriHub, LifeHub, dan EconHub dipasarkan secara digital oleh TeknoHub. Pengiklanan open donasi buku untuk program Jendela Pustaka Desa dan pembuatan poster-poster untuk mengisi perpustakaan tersebut berasal
dari kolaborasi EduHub dengan TeknoHub. Kedepannya, telah direncanakan juga akan ada kolaborasi terkait pembuatan kerajinan bambu, di mana AgriHub akan menjadi produsen dari bambu-bambu tali yang berkualitas yang akan dibeli oleh EkonHub, yang kemudian diproduksi menjadi aneka kerajinan bambu dan dipasarkan secara digital oleh TeknoHub. Selain kegiatan di tiap hub, untuk menjamin kolaborasi yang lebih erat lagi, Desa Kolaborasi Kalirancang mengadakan Collaboration Festival atau festival kolaborasi setiap sebulan sekali yang akan menjadi ajang saling berkolaborasi, menampilkan bakat-bakat dan produk-produk yang dimiliki, serta menjadi media untuk saling mempelajari keunikan dari tiap pojok literasi. Setelah berkegiatan bersama mitra sejak bulan Juni hingga awal September, PPK Ormawa LSP PGSD Kebumen telah sukses menghasilkan 5 pojok literasi yang berfokus pada 5 sektor utama yang berperan penting dalam perkembangan desa. Berhasil menyusun kurikulum pembelajaran non-formal untuk tiap pojok literasi berbasis kebutuhan desa, menghasilkan produk-produk yakni pupuk organik cair, pupuk organik padat, kerajinan bambu seperti kukusan, ceper, tolok, besek, dan keranjang tas, produk sabun cuci alami, serta minuman rendah kalori Nata de Aloe Vera. Tim PPK Ormawa juga sukses menyiapkan akun Instagram Desa Kolaborasi Kalirancang sebagai media promosi produk-produk desa, akun e-commerce yakni Shopee dan Tokopedia untuk menjual produk-produk desa secara digital, sedang memproses pengajuan sertifikat HAKI untuk merek Teman Tani, Alam Bambu, dan Lestariku, serta publikasi melalui media massa, artikel ilmiah maupun poster juga telah aktif dilakukan oleh tim PPK Ormawa. Alhamdulillah, berkat belajar bersama tim PPK Ormawa LSP PGSD Kebumen, sekarang petani Desa Kalirancang telah mampu membudidayakan tanaman dalam polybag dengan menguasai betul pemilihan lahan yang baik, proses pembibitannya, perawatannya, beserta juga pupuk-pupuknya, hingga ke proses panen raya. Tentu kalau soal manfaat sekarang ini bersyukur banget ya, kami dari pengrajin bambu Desa Kalirancang jadi bisa membuat produk-produk kerajinan yang baru dan kekinian. Kami bisa mendapatkan channel-channel pemasaran produk kami ini dan juga bisa memasarkannya melalui Shopee dan Tokopedia. Terima kasih. Berbicara soal kontribusi di tim PPK ini, saya rasa telah sukses, dan ini semua juga berkat adik-adik PPK Ormawa saya di PKK Desa, dan menjadi lebih banyak ilmu terkait kesehatan, pemenuhan gizi seimbang, dan produk-produk ramah lingkungan. Bersyukur sekali setelah adanya kegiatan bersama rekan-rekan PPK Ormawa ini, kita di Karang Taruna jadi punya ilmu sosial desain grafis, konten-konten media sosial, dan pengelolaan website. Dengan ilmu ini, kami jadi optimis untuk menjadi blogger branding Desa Kalirancang melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kalirancang menyampaikan kepada pemirsa bahwa terkait dampak dari kehadiran yang diberikan oleh tim PPK Ormawa LSP PGSD Kebumen, saya lihat sangat banyak yang bagi Desa Kalirancang, baik itu di sektor pendidikan, pertanian, sosial maupun kesehatan. Alhamdulillah di bidang ekonomi serta teknologi pun saya kira perkembangannya sedikit ada perubahan, yaitu perubahannya lebih maju. Alhamdulillah keluarga saya sangat terasa bisa mengikuti ilmu yang diberikan oleh anak-anak yang KKN di Desa Kalirancang.
dari sektor-sektor yang lainnya pun akhirnya bisa berjalan mengarah ke desa yang lebih cerdas. Di sisi lain, penerapan desa kolaborasi ini juga saya nilai sangat cocok dengan kondisi masyarakat Desa Kalirancang dan sumber daya yang dimiliki oleh desa kami. Yang harapannya nantinya bisa kedepannya mungkin akan memunculkan tagline mungkin sampai 100% produk dan desa oleh desa dan untuk desa. Terutama yang saya lihat perkembangan luar biasa sekali di desa adalah pada pengrajin bambu di Desa Kalirancang. Yang tadinya pengrajin bambu itu hanya bisa membuat kukusan, cepet, dan tolok yang tadinya masih manual, alhamdulillah sekarang lebih bisa berinovasi di dalam pembuatan produk kami tersebut. Kedepannya dari pihak desa tentu akan ikut serta memantau dan memastikan keberlanjutan program-program yang sudah dijalankan oleh PPK Ornawa tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Kepala Desa Kalirancang mengucapkan terima kasih sekali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cerdas, melalui kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Desa Kolaborasi Kalirancang berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inovatif dan berkelanjutan, di mana setiap sektor saling mendukung dan memperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga desa. Inilah Desa Kolaborasi Kalirancang yang dengan semangat berkolaborasi tanpa batas menuju desa cerdas. Desa Kolaborasi Kalirancang